Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi dan selamat menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh diberikan kembali kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kita tergabung dalam ibadah persekutuan rohani Kristen yang dilaksanakan di lingkungan PT PLN Persero UIKL Sulawesi, yang diikuti oleh unit-unit pelaksana di regional Sulawesi bagian utara, yaitu dari UPDK Minahasa, UP2B Sistem Minahasa, dan UPT Manado. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita awali dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur padamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh kembali memuliakan namamu, boleh kembali bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan terlebih lagi walaupun dalam kondisi seperti ini, di mana kami belum bisa langsung berjumpa, saling bertatap muka, dan dalam suatu persekutuan kami belum bisa bertemu secara langsung, tapi melalui ibadah online atau melalui sarana virtual ini Tuhan, kami tetap mengucap syukur Tuhan, karena walaupun dalam segala keterbatasan ini kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan senantiasa menolong kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memuliakan ibadah ini, Tuhan mohon Engkau pimpin dan sertai, mohon Tuhan berkati, dan kiranya Tuhan pertolongan daripada Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami, dan kami menghabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya ini boleh menjadi persekutuan yang indah, boleh menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyi satu lagu, Allah Sumber Kuatku. Bapak Ibu, mari kita nyatakan pujian kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, hanya Engkaulah milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Selamanya hanya Tuhanlah, hanya Allah lah sumber kuat kita. Kita nyatakan kembali, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku,
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, benar, untuk selama-lamanya Tuhan Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita nyanyikan sebuah lagu dengan judul Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita katakan kembali, ya Tuhan, saat kami tidak dapat melihat jalan kami, pengharapan kami hanya padamu ya Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. sekali lagi hatiku percaya. Ku percaya, Ya Tuhan, kami percaya kepadamu. hatiku Kami percaya pengharapan kami tidak akan pernah hilang. hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kita siapkan untuk menerima firman Tuhan, dan kepada Bapak Suroso Isnandar disilakan untuk memberitakan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu anggota Perukris, kantor UP2B Sistem Minahasa, UPT Manado, dan UPDK Minahasa, ataupun dimanapun Bapak Ibu berada. Shalom. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya pagi ini untuk menyapa Bapak Ibu semuanya, dan bersama-sama kita membaca kitab suci sebagai awal setelah kita libur panjang dan akan segera
memasuki kehidupan baru, new normal, dalam menjalankan tugas kita selaku pelayan masyarakat di bidang kelistrikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sungguh harus selalu bersyukur karena kita selaku insan PLN, kita mempunyai pilihan untuk bisa melaksanakan pekerjaan, bisa beribadah, bisa belajar dari rumah. Tidak harus menuju tempat kerja seperti selama ini. Tidak banyak anggota masyarakat lain yang mempunyai pilihan tersebut. Namun setelah ini kita akan kembali menjalani new normal, tentu dengan peraturan dan protokol yang baru. Untuk itu, mari kita secara bersama-sama membuka diri kita supaya selalu diterangi oleh Roh Kudus, sehingga kita senantiasa dapat melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita akan mencoba membaca kitab suci bersama-sama, dan izinkan saya untuk bersama-sama kita memaknai pesan-pesan maupun firman Tuhan dari kitab tersebut. Mari kita mengarahkan hati untuk berdoa sebelum kita membaca kitab suci. Ya Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih tiada terhingga, Engkau yang selalu memelihara kami semua, sehingga kami dalam keadaan yang berkecukupan, dalam keadaan sehat, sehingga pagi ini kami semua dapat berkumpul untuk bersama-sama memuji Engkau, untuk bersama-sama mencoba menyelami firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami semua melalui kitab suci. Bukalah mata hati kami, bukalah pikiran kami, dan kiranya Engkau sendiri yang menuntun dalam upaya kami memahami apa yang menjadi pesan-Mu dan juga mengkaitkannya dengan kondisi maupun keadaan yang kami hadapi pada saat ini. Ya Bapa yang Maha Baik, hanya kepada-Mu lah kami berserah, hanya kepada-Mu lah kami menyerahkan seluruh hidup dan perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, datanglah dan kirimlah Roh Kudus-Mu, sehingga kami semuanya dapat selalu memuliakan nama-Mu dengan menjalankan tugas-tugas kami selaku pelayan kelistrikan di tengah masyarakat dan dalam kondisi yang memprihatinkan sekarang ini. Terima kasih ya Bapa. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk pagi hari ini kita akan mencoba kita buka bersama-sama kitab Perjanjian Baru, yaitu surat Rasul Petrus yang pertama. Surat dari kitab Yohanes bab 12 ayat 44 sampai dengan 50. Kitab Yohanes bab 12 ayat 44 sampai dengan 50. Mari kita buka kitab suci kita. Kalau yang mempunyai kitab suci online berarti Android sucinya. Mari kita buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Kitab Perjanjian Baru Yohanes bab 12 ayat 44 sampai dengan 50. Tetapi Yesus berseru, katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman.
Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan meresapinya serta melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan Perokris yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua patut bersyukur bahwa kita pagi ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun tidak secara fisik kita berkumpul, namun di tempat atau di rumah masing-masing. Namun kita masih bisa berkomunikasi dengan teknologi yang baru ini, sehingga kita masih bisa menyapa satu sama lain. Saya ingin sekali secara fisik tentu bertemu dengan Bapak Ibu semua, namun karena kondisi pandemi COVID-19 saat ini tidak memungkinkan hal tersebut, sehingga saya hanya bisa bertegur sapa dengan Bapak Ibu melalui media online ini. Pagi ini kita bersama-sama membaca indahnya firman Tuhan yang mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia tidak hanya percaya kepadaku, tapi kepada Dia yang mengutus aku. Salah satu kata kunci dari kalimat ini adalah percaya. Percaya ini aspeknya cukup banyak. Misalnya kita bisa mempercayakan suatu tugas kepada rekan kerja kita. Kita mempercayakan berarti kita mengandalkan bahwa siapapun yang diberi amanah atau tugas itu akan melaksanakan dengan sepenuh hati. Yesus berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia tidak hanya saja percaya kepadaku, tapi dia percaya kepada Dia yang mengutus aku. Artinya ini merujuk kepada bahwa Bapa yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa sendiri, yang bekerja melalui firman-firman-Nya untuk selalu mengingatkan kepada kita semua, dalam kondisi apapun kita harus percaya kepadanya. Percaya ini dalam tanda kutip, percaya yang sepenuhnya, percaya tanpa reserve, percaya tanpa keraguan, percaya bahwa Dia mempunyai rencana yang sangat indah untuk kita semua. Percaya bahwa dalam kondisi apapun, termasuk kondisi saat ini, kondisi wabah yang sedemikian membahayakan ini, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita semua. Percaya ini yang selalu digelorakan kepada kita semua, supaya kita bisa berserah diri sepenuhnya kepadanya. Percaya ini juga mengandung aspek yang aktif. Percaya setelah kita mendelegasikan suatu tugas kepada rekan kerja kita misalnya, apa berarti kita mengandalkan dia akan melaksanakan tugas tersebut. Tapi bukan berarti kita terus pasif begitu saja. Kita harus secara aktif, kita harus secara proaktif, kepercayaan yang telah diberikan itu bisa dijalankan secara baik-baiknya. Tidak hanya mengontrol, paling tidak menanyakan, mengkonfirmasi. Nah, sama di sini. Kita percaya kepada Bapa di surga, kita percaya kepada Tuhan. Apakah kita kemudian pasrah begitu saja? Tidak. Kita percaya ini adalah percaya yang aktif. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan semua talenta yang telah diberikan kepadanya untuk kita terapkan dalam rangka mengimani firman-firman Tuhan, dalam rangka menjalankan ajaran-ajaran Tuhan, dan dalam rangka mewujudkan surga tidak hanya nanti, tapi sekarang ini di bumi ini. Ini akan sangat relevan dengan apa yang kita alami sekarang, Bapak Ibu. Begitu dahsyat kesulitan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Begitu dahsyat dampak
tidak hanya perekonomian, tidak hanya tatanan masyarakat. Semua kehidupan yang telah kita tahu seolah-olah diriset, dikontrol ALDEL. Kita yang sebelumnya bebas kemana-mana, tiba-tiba harus mengurung maupun dikurung diri. Kemarin saya coba melihat persyaratan untuk ke Jakarta misalnya. Diperlukan surat izin keluar masuk, diperlukan hasil swab test untuk bisa masuk ke Jakarta. Jadi sekarang ini masuk ke Jakarta itu lebih susah, lebih gampang bikin visa ke negara lain sepertinya. Nah, kenapa ini semua terjadi? Apa rencana Tuhan terhadap semua ini? Bapak, Ibu, rekan Perokris yang berbahagia. Seringkali kita begitu mudah kecewa. Seringkali kita begitu mudah menghakimi, apalagi kalau ada ketidakberuntungan yang terjadi di hidup kita. Seringkali kita timbul rasa iri hati kalau kita berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, sementara yang lain dalam posisi yang diberkati rahmat, baik lahir maupun batin. Ini harus kita kembalikan kembali ke ayat ini, bahwa kita harus percaya sepenuhnya kepadanya. Dan kepercayaan inilah yang kita jadikan sebagai dasar buat kita untuk mengulir budi kita, untuk memikirkan jalan keluar yang terbaik, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi ini. Langkah pertama, reaksi pertama, karena tidak ada seorang pun yang tahu sifat dari COVID-19 ini, kita mengurung diri. Kita membatasi jarak sosial, tidak bersalaman. Kita pola hidup yang bersih dan sehat, memakai masker kemanapun juga. Namun setelah 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata juga tidak bisa segera pergi itu wabah corona. Memang sangat berkurang jauh. Semua upaya kita berhasil untuk menekan penyebaran. Namun rupanya dia akan selalu ada. Sama seperti virus-virus yang lain, ada tuberkulosis, ada virus SARS, virus MERS, flu burung dan seterusnya yang tidak sepenuhnya bisa hilang dari muka bumi. Nah, kita dituntut dalam kondisi yang sulit seperti ini, kita melakukan langkah-langkah apapun yang kita tahu, semua ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, kita berusaha untuk bisa hidup berdampingan dengan pandemi ini sampai ditemukannya vaksin dalam skala besar. Nah, itu adalah perwujudan percaya yang aktif, bahwa kita percaya semuanya ini ada maknanya. Percaya yang aktif ini pula yang melandasi kita untuk setelah ini kita memulai kehidupan normal yang baru, new normal, yaitu kita coba mengembalikan kehidupan perekonomian yang ada, pekerja yang ada, namun tidak mengurangi kewaspadaan bahwa corona ini tetap ada. Bukan berarti kita kendur disiplin, justru disiplin harus kita pertambah, sehingga di kehidupan normal yang baru nanti, kita kemana-mana harus tetap menggunakan masker. Kita pergi hanya untuk betul-betul kepentingan yang sangat mendesak. Kita hindari perkumpulan-perkumpulan dalam jumlah besar. Kita hindari salaman maupun kontak fisik lainnya, kita tahan terlebih dahulu sampai semuanya normal. Dan kita lakukan itu dengan membuka kembali kehidupan rutin kita. Supaya apa? Supaya masyarakat tetap bisa kembali pulih. Kita sangat beruntung Bapak Ibu, bekerja di PLN ini, kita bisa mempunyai ekonomi bulanan. Artinya kita mengurung diri di rumah pun, bekerja dari rumah, asalan kita mengeluarkan output yang diminta oleh atasan kita, tim kita tetap menerima penghasilan. Dan itu bisa menghidupi kita. Namun banyak saudara kita yang hanya mempunyai ekonomi harian, yang tiap hari harus keluar untuk bisa bertahan hidup, atau ekonomi mingguan. Karena itu Bapak Ibu, mari dalam masa-masa ini justru kita harus pertebal
kepercayaan kita. Hari Minggu yang lalu adalah Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Beliau menyampaikan bahwa Roh Kudus akan diturunkan pada Hari Raya Pentakosta itu. Dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, justru malah Dia mendampingi kita senantiasa, Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya supaya masuk dalam kehidupan kita, sehingga kita semua diberi kekuatan untuk bersama-sama kembali bekerja dengan memenuhi protokol kesehatan yang ada. Kita tingkatkan kepedulian kita bergotong royong, kita menolong saudara-saudara kita yang kiranya tidak dalam posisi seberuntung kita. Kita jaga diri kita baik-baik, kita jaga keluarga kita baik-baik, kita tingkatkan imunitas kita juga. Kita harus waspada, kita harus disiplin, dan kita tidak perlu khawatir berlebihan. Seperti firman Tuhan sendiri yang saya ingat dari surat Rasul Petrus yang pertama. Surat Rasul Petrus yang pertama, bab 5, ayat yang ke-7. Surat Rasul Petrus yang pertama, bab 5, ayat yang ke-7, yang sedemikian bunyinya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, kita dituntut untuk percaya. Kita dituntut untuk bisa melaksanakan sebuah kepercayaan yang aktif dalam hidup kita masing-masing. Tentu kekhawatiran pasti akan selalu memenuhi pikiran kita, karena kita tidak tahu apakah wabah ini akan segera berakhir atau tidak. Tapi tadi firman Tuhan lewat surat Rasul Petrus yang pertama, bab 5 ayat 7 tersebut menyampaikan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kita. Ayat ini sungguh indah, sehingga Bapak Ibu diharapkan bahwa kita dapat melangkah dengan penuh ketenangan, dengan penuh kewaspadaan, tanpa mengendurkan disiplin kita, tanpa didera oleh kekhawatiran yang berlebihan terhadap pandemi COVID-19 ini. Artinya kita meletakkan wabah corona ini dalam perspektif bahwa dia memang ada, bahwa dia memang sangat menular, namun kita selaku makhluk yang diciptakan serupa, segambar, secitra dengan Allah sendiri, kita dilengkapi dengan akal budi dan pengetahuan, kita harus bisa hidup berdampingan dan damai. Bapak Ibu, virus itu bukan makhluk hidup, tapi juga bukan makhluk mati. Saya pribadi menyebutnya itu adalah instrument of God. Karena apa? Karena dia isinya hanya rantai-rantai DNA, asam amino. Kurang lebih 60.000. Dia antara makhluk hidup dan makhluk mati. Dikatakan makhluk mati karena tidak ada respiratory yang sempurna, pernapasan yang sempurna, atau ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kalau dikatakan dia makhluk mati, tapi dia mempunyai sifat-sifat makhluk hidup, yaitu bisa bereplikasi, menggandakan diri, dan cepat sekali. Dan yang lebih hebat lagi, walaupun dia tidak ada yang namanya otak atau apapun, dia bisa bermutasi, Bapak Ibu semuanya. Dia bisa bermutasi atau merubah dirinya, beradaptasi terhadap lingkungan yang baru. Kita harus sangat menghargai sifat dan karakteristik virus ini. Kalau virus ini saja bisa beradaptasi, kita selaku makhluk yang lebih sempurna, kita harus mampu beradaptasi terhadap kehidupan yang baru, new normal. Kita persiapkan diri kita, keluarga kita, untuk menyongsong tatanan kehidupan yang baru, yang mungkin jauh berbeda dengan sebelumnya, sebelum pandemi ini melanda.
Kita yang sebelumnya misalnya harus hadir secara fisik, melakukan perjalanan dinas ke sana kemari ya, ternyata kita bisa lakukan di depan meja kita melalui media Zoom untuk pekerjaan-pekerjaan administratif. Tentu saja kita hanya perlukan untuk perjalanan kalau sungguh-sungguh itu memang pekerjaan operation and maintenance yang harus turun ke instalasi, harus datang ke gardu induk atau mengecek pembangkit atau mengecek tower-tower, maka memang secara fisik kita harus jalani itu, namun tanpa meninggalkan protokol COVID-19. Intinya Bapak Ibu, lewat firman Tuhan tadi, bahwa kita harus percaya sepenuhnya kepadanya, bahwa kehadirannya itu membawa kita dari kegelapan menuju kehidupan yang lebih terang. Dan dalam masa Pentakosta ini kita harus yakin bahwa Roh Kudus sendiri yang telah turun menyertai Bapak Ibu semua, menyertai kita semua. Dan juga kita harus serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, sehingga kita bisa hidup beradaptasi, menyongsong kehidupan dengan tatanan yang baru. Kita harus secara aktif menjaga jarak, menggunakan masker kemanapun, pola hidup bersih sehat, hanya bepergian kalau diperlukan, dan yang terakhir kita serahkan semuanya ke dalam rencananya. Kita bawa dalam doa. Karena kita harus yakin Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri apa yang coba kita resapi dari firman Tuhan tadi dengan berdoa bersama-sama. Bapa Maha Rahim yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau sendiri yang telah berfirman kepada kami semuanya, untuk kiranya selalu percaya aktif kepadamu, percaya sepenuhnya kepadamu, dan menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Sehingga kami semua ya Bapa, boleh Engkau tuntun kembali untuk menjalani kehidupan new normal, untuk menjalani kehidupan dengan tatanan yang baru, untuk menjalani kehidupan berdampingan dengan wabah COVID-19 ini. Engkau sendiri yang akan melindungi kami, menyelamat kami, sehingga kiranya kami semuanya dapat terhindar dari wabah corona ini, dan semoga wabah corona ini segera lenyap dari muka bumi, sehingga kami semua boleh hidup dalam damai, tentram kepadamu. Bimbinglah kami juga ya Bapa, agar selalu dapat meresapi dan mengetahui rencana-rencana yang Engkau siapkan untuk kami semuanya. Kami yakin di tengah kesulitan ini, di tengah kesukaran ini, akan selalu ada hal-hal yang dapat membuat kami keluar dari kesulitan ini. Ada hal-hal yang menuntun kami, sehingga kami semuanya bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Ya Bapa, turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semuanya, sehingga kami dapat menjalankan tugas kami selaku pelayan masyarakat di bidang kelistrikan, sehingga dapat menjaga pasokan listrik dengan andal, dengan ekonomis, dengan berkualitas, sehingga boleh kiranya nama-Mu selalu dimuliakan lewat hasil pekerjaan kami. Dan kiranya Engkau sendiri yang Bapa membimbing hidup kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga apa yang kami rencanakan Engkau sendiri yang akan mengabulkan. Terima kasih ya Bapa. Semuanya ini kami haturkan dan hunjukkan kepadamu melalui pertolongan kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ada ungkapan syukur di pagi hari menjelang siang ini Bapa, ketika kami boleh dipersekutukan dalam ibadah di pagi hari ini.
Kami mengucap syukur banyak terima kasih Bapa atas berkat-berkat yang Tuhan berikan, yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Nafas kehidupan yang boleh kami nikmati bersama-sama dengan keluarga, saudara-saudara kami, dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, saat ini kami hendak berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Berikanlah kemampuan bagi Bapak Presiden sama jajaran menteri-menteri di dalam menyusun program-program mereka, terutama dalam program dalam rangka pemulihan negara kami. Sebagaimana diketahui, kami dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Banyak rencana yang pemerintah kami buat. Biarlah semuanya itu Bapak boleh berjalan dengan baik, agar rantai pemutusan penyebaran COVID-19 ini boleh terputus, bahkan boleh berakhir. Biar kiranya Bapa Kau berikan kekuatan bagi mereka semua. Kami berdoa untuk jajaran direksi yang ada di PLN, dari Bapak Direktur Utama. Biarlah dalam program-program kerja mereka semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga bagi Bapak JM UIKL Sulawesi, Bapak Suroso, dalam memimpin PLN yang ada di UKL ini Bapak. Biarlah diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, akal budi, hikmat surgawi, agar mampu untuk menjalani program-program yang sudah disusun. Bahkan keluarga, istri, anak-anak selalu dalam lindungan Tuhan. Berdoa juga kami, para senior manajer yang ada, para manajer, para asisten manajer, manajer bagian, supervisor, bahkan unit-unit kami yang ada di UP2B, UPT, bahkan di UPDK, dimanapun tugas mereka semua, Tuhan berkati. Berikanlah kekuatan, kemampuan, akal budi, hikmah surgawi dari Bapa di sorga. Jauhkan kami semua pegawai PLN dari virus corona ini Bapak. Keluarga kami, anak-anak, istri, orang tua kami, baik yang ada di dekat kami maupun ada jauh dengan kami, karena tugas dan aktivitas mereka. Tuhan berkati semua, jauhkan daripada penyakit ini. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di sorga. Kami berdoa juga bagi orang-orang yang telah terkena dampak dari penyebaran virus corona ini Bapak. Telah terinfeksi. Tuhan kiranya sumber kekuatan dan kesembuhan yang dapat menyembuhkan mereka melalui makanan, minuman, obat yang mereka makan dan minum. Sembuhkanlah mereka Bapak. Demikian juga para dokter, para medis, juru rawat, peralatan-peralatan medis, semuanya Tuhan sediakan.
keluarga-keluarga, para dokter, para medis, dan juru rawat. Tuhan berkati selalu dalam lindungan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk kami semua sebagai warga PLN, sebagai karyawan keluarga PLN. Berikan hikmah surgawi bagi kami semua untuk kami dapat menjalankan protokol kesehatan COVID-19 ini. Mampukanlah kami untuk selalu diingatkan untuk hidup sehat, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, agar kami terhindar daripada penyakit COVID-19 ini. Tuhan Bapa kami di surga, inilah doa kami. Biarlah Engkau sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan telah ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perubahan besar di kehidupan. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang celang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan yang benar. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhan. Rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Baik saudara-saudara, mari kita menutup ibadah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang beratas dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, saat ini kami boleh beribadah, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan semuanya itu boleh menjadi sesuatu yang boleh kami pegang, yang menjadi suatu modal bagi kami untuk dalam kehidupan kami boleh melaksanakannya, kami boleh menjalaninya, kami boleh beroleh kekuatan daripada Tuhan.
dan kami boleh menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, saat ini kami boleh menerima berkat Tuhan, kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera dari Bapa kita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus melalui Roh Kudus akan menyertai kita semua, akan menyertai saudara-saudara, akan menyertai Bapak Ibu dan kita semua sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk pagi hari ini ibadah persekutuan rohani Kristen atau Perokris kita sudah boleh berjalan dengan baik dan diikuti oleh semua rekan-rekan secara online. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama Bapak GM kita, Bapak Suroso Isnandar, yang di tengah-tengah kesibukannya Bapak masih menyempatkan waktu untuk melayani Tuhan. Dan pada pagi hari ini dalam ibadah ini kita boleh menikmati, kita boleh mendapatkan sharing firman Tuhan dari beliau sehingga kiranya itu boleh bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ibadah ini dan juga turut berpartisipasi, rekan-rekan dari UPT Manado, Bapak Witness Makasidamo, Bapak Noldi Dumbela, Saudara Renaldo Swalang, Saudara Bian Mengko, Bapak Arthur Poyo, dan juga ada Mbak Meldrin Tupamahu yang dari STI. Terima kasih sudah turut berpartisipasi, Bapak George dan Bapak Mario Nurmete. Kami juga menyampaikan bahwa untuk selanjutnya ibadah Perokris akan kami umumkan melalui WhatsApp group yang akan kita sebarkan informasinya. Untuk selanjutnya kami memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak GM, Bapak Suroso Isnandar untuk boleh menyapa kita semua. Kepada Bapak waktu dan tempat, persilakan. Semangat pagi, 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 pagi. PLN, andal, satu tujuan terbaik. Selamat pagi Bapak Ibu anggota Perokris WKL, khususnya yang anggota Perokris di UP2B Sistem Minahasa, di UPT Manado, di UPDK Minahasa, ataupun di mana Anda berada. Berbahagia sekali hari ini kita bisa berjumpa walaupun secara online ya. Karena memang kondisi kita mengharuskan seperti itu. Bapak Ibu anggota Perokris yang saya hormati, yang berbahagia, kita sudah melaksanakan beberapa bulan ya, pekerjaan work from home, belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Kita juga telah terbiasa dengan cara kerja yang baru. Bagaimana rekan-rekan semuanya walaupun secara fisik tidak berada dalam satu kantor, namun tetap bisa berkomunikasi, tetap bisa berkoordinasi, dan dari pengamatan saya produktivitas justru malah naik dalam kondisi seperti ini. Saya sangat berbangga sekali Bapak Ibu semuanya telah bisa mematuhi dengan secara disiplin semua langkah-langkah untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tidak boleh meremehkan betapa bahayanya pandemi COVID-19 ini. Dan kita juga harus paham pada saat ini belum sepenuhnya wabah corona atau pandemi COVID-19 ini pergi dari kehidupan kita. Kita harus selalu menjaga diri kita sebaik-baiknya. Kita harus menjaga keselamatan diri kita dan seluruh keluarga, anggota keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus menjaga imunitas kita, kesehatan kita, pola hidup bersih dan sehat, sering-sering cuci tangan dengan sabun, kemudian juga harus setiap keluar dari rumah,
kemanapun kita berada termasuk ke kantor dengan cara disiplin menggunakan masker dan menjaga physical distancing atau menjaga jarak. Untuk sementara kita harus melupakan salam kebiasaan kita yang selalu berjabat tangan, berpelukan bersama handai tolan, rekan-rekan kerja dan seterusnya. Itu semuanya demi keselamatan kita semuanya dan demi untuk memutus penyebaran COVID-19 itu. Kita sudah laksanakan itu dengan baik, kita juga telah beradaptasi dengan teknologi baru, dalam hal ini misalnya video conferencing, bahkan seperti pada saat ini saya ingin dan rindu sekali menyapa rekan-rekan semuanya secara langsung, namun karena kondisi ini harus dilakukan secara online. Semoga ini tidak menyurutkan semangat kita dalam mengabdi maupun berkarya. Bapak Ibu, kita harus selalu waspada bahwa memang COVID-19 ini mungkin akan terus bersama kita, sama seperti dengan penyakit-penyakit yang lain. Dulu ada SARS, ada MERS, ada flu burung, ada HIV, semuanya boleh dibilang tidak 100% hilang dari muka bumi. Ada tuberkulosis dan sebagainya. Sehingga sampai dengan diketemukannya vaksin, kita harus terbiasa dengan yang namanya new normal. Memang kalau kita melihat bahwa wabah ini begitu mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, sehingga kita semua dilarang keluar rumah, bukan berarti kita harus seterusnya seperti itu. Karena kalau itu yang terjadi, roda ekonomi tidak bergerak. Masyarakat-masyarakat yang kurang beruntung akan menjadi korban. Kita harus bersyukur karyawan PLN ini mempunyai pilihan, sehingga kita bisa bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah tanpa gangguan berarti. Penghasilan kita tetap ada dan kehidupan kita berjalan dengan baik. Namun sebagian besar dari masyarakat tidak mempunyai pilihan tersebut, sehingga mau tidak mau mereka harus tetap bergerak untuk bisa membuat penghasilan buat keluarga. Karena itu secara bertahap telah diwacanakan oleh pemerintah kita menuju ke new normal. Kita diharapkan berdamai, dalam tanda kutip berdamai dengan wabah corona ini. Berdamai ini dalam arti luas, artinya kita harus bisa hidup selaras, harmoni. Ya, kita harus tetap berdisiplin sedemikian supaya tidak terpapar oleh virus ini. Sementara roda ekonomi juga tetap kita gerakkan. Oleh sebab itu, sesuai dengan surat edaran dari PLN Pusat, secara bertahap kita akan memulai lagi kehidupan kantor kita. Mungkin yang pertama adalah pada minggu lalu kita sudah meminta Bapak Ibu yang ada di struktural untuk mencoba mulai masuk kantor, dan terima kasih partisipasinya. Saya melihat berjalan dengan baik dan teman-teman juga bisa memenuhi semua protokol kesehatan yang baru. Memulai kehidupan normal kantor kita lagi bukan berarti kita mengendurkan disiplin, sama sekali tidak. Kedisiplinan kita dalam menjaga diri kita terpapar dari wabah corona harus tetap nomor 1. Karena itu pendekatannya mulai minggu ini, tanggal 2 Juni ini, kita membagi staf kita dalam tim A dan tim B secara bergantian untuk masuk kantor. Yang pertama adalah buat rekan-rekan Bapak Ibu yang berusia 45 tahun ke atas masih harus melaksanakan work from home. Ibu hamil, ibu menyusui juga harus melaksanakan work from home. Kemudian setelah itu selain yang berusia 45 tahun ke atas dan ibu hamil dan ibu menyusui, kita bagi 2 timnya dalam tim A dan tim B. Tim A masuk kantor pada minggu ini, tim B di rumah. Kemudian minggu depan tim A di rumah sambil mengobservasi diri sendiri, tim B masuk kantor, demikian seterusnya sampai nanti kondisi bisa menjadi lebih baik. Dengan demikian jumlah
pegawai yang ada di kantor dalam setiap saat memenuhi protokol kesehatan. Pada saat Bapak Ibu kembali ke kantor, terus jangan bergerombol, jangan melaksanakan rapat secara fisik terlebih dahulu. Duduk di meja kursi masing-masing, jaga jarak, dan pertemuan tetap dilaksanakan dalam bentuk virtual. Ini harus kita jaga sungguh, dan ini kita gunakan untuk apa? Untuk memberikan sinyal kepada masyarakat luas bahwa kita memenuhi ketentuan yang ada, bahwa PLN siap selalu melayani, dan kita ingin menunjukkan bahwa kita siap untuk memasuki tatanan baru, yaitu new normal atau kenormalan yang baru. Sebetulnya itu sama saja dengan kehidupan sebelumnya, hanya kali ini kita tambahi supaya kita tetap disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Masker adalah hal yang wajib, kita gunakan dimanapun, termasuk di dalam kantor. Di dalam kantor, jaga jarak, bekerja di meja masing-masing, dan tetap menggunakan masker. Dan kita usahakan untuk tidak bergerombol atau melakukan rapat secara fisik terlebih dahulu. Jadi ini kita lakukan di bulan Juni ini, nanti kita review apakah berlanjut ke Juli, kita lihat situasi yang ada, dan nanti kita review kembali. Karena sesuai arahan dari PLN Pusat, 35%, kemudian masuk 50%, kemudian masuk 75%, baru full normal. Dan kalau itu kita jalankan, bulan ini 35%, komposisi tadi membuat ini sudah 35%, bulan depan 50%, depannya lagi 75%, jadi kita bisa bicara September barangkali baru sepenuhnya pulih. Sambil kita melihat perkembangan apakah pandemi COVID-19 ini segera bisa ditemukan vaksin dan bisa dikendalikan dengan baik. Untuk itu pesan saya kepada Bapak Ibu semuanya, tetap semangat, tetap antusias, ya. Jangan sampai terlalu takut terhadap berita-berita yang memang menunjukkan betapa berbahayanya COVID-19 ini. Kita harus dudukkan di proporsi yang sebenarnya, dan kita memulai tatanan hidup baru, yaitu memenuhi, mematuhi secara disiplin semua protokol kesehatan COVID-19. Dulu saya masih ingat, zaman saya masih SD SMP, zaman dulu itu orang naik sepeda motor itu bebas nggak pakai helm. Dan pada saat pertama kali keluar peraturan orang naik sepeda motor wajib menggunakan helm, demonstrasi besar-besaran. Saya ingat sekali itu. Tapi coba kita lihat sekarang, semua orang begitu pegang stang motor otomatis pasang helm di kepalanya. Itu kebiasaan yang sangat bagus, sama dengan kita sekarang. Masker mungkin sebelum ini menjadi hal yang hanya kita gunakan kalau kita naik motor atau untuk hal lain. Tapi sekarang masker adalah bagian dari busana kita. Kita desain masker dengan sebaik-baiknya, supaya kita juga enjoy dalam memakainya. Ya. Kemudian cuci tangan secara rutin, menjaga jarak, dan seterusnya. Itu semua Bapak Ibu usaha-usaha kita agar kita tetap bisa menjaga keselamatan diri kita tetap menjaga keselamatan diri anggota keluarga kita maupun rekan kerja kita, sehingga kedepannya kita bisa hidup berdamai dengan COVID-19 ini. Kita selaku insan PLN yang harus menunjukkan kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik, bahwa listrik selalu hadir dan ada, kapanpun itu, dalam kondisi apapun, itu kita harus jalankan sebaik-baiknya, sehingga masyarakatlah yang akan menilai bahwa PLN secara disiplin telah berjalan mengikuti new normal, ya, hidup normal yang baru, dan menunjukkan bahwa ekonomi masih tetap berjalan dengan baik. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom dan salam sehat selalu.